mendunia pada channel YouTube BPSDM DKI Jakarta. Selanjutnya ada abstrak. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan variasi bahasa dalam podcast Bahasa Indonesia Mendunia di kanal YouTube BPSDM DKI Jakarta, mengidentifikasi ciri-cirinya serta menjelaskan fungsinya dalam komunikasi digital. Penelitian dilatar belakangi oleh beragam pengguna bahasa di media digital seperti panduan bahasa formal, bahasa informal, bahasa asing, dan bahasa gaul. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, sedangkan data diperoleh dari percakapan podcast melalui teknik menyimak dan mencatat. Lalu, dianalisis menggunakan analisis isi dan teori ragam bahasa. Hasil penelitian menunjukkan adanya ragam bahasa formal dan informal yang dipengaruhi konteks komunikasi digital dengan fungsi komunikatif, edukasi, dan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pembelajaran bahasa Indonesia dan pengembangan kajian sosiolinguistik di media sosial. Selanjutnya ada pendahuluan. Bahasa merupakan alat komunikasi utama yang digunakan manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi. Selain sebagai sarana komunikasi, bahasa juga berfungsi sebagai identitas sosial dan budaya. Bahasa dikatakan komunikatif apabila pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh lawan tutur. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pengguna bahasa sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ragam bahasa muncul karena adanya perbedaan situasi, fungsi, dan latar belakang penutur. Menurut para ahli, ragam bahasa dipengaruhi oleh hubungan sosial, topik pembicaraan, serta media yang digunakan. Perkembangan media digital, khususnya podcast di YouTube, membuat penggunaan variasi bahasa semakin beragam, seperti perpaduan bahasa formal, informal, bahasa asing, dan bahasa gaul. Penggunaan bahasa tersebut bertujuan menciptakan suasana komunikasi yang lebih santai dan lebih menarik bagi para pendengar. Selanjutnya, namun penggunaan bahasa yang tidak sesuai konteks dalam podcast dapat menimbulkan ketidakjelasan informasi dan kurang mencerminkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Fenomena ini menunjukkan pentingnya penelitian mengenai variasi bahasa dalam podcast Bahasa Indonesia Mendunia di channel YouTube BPSDM DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan memahami pola pengguna ragam bahasa di media digital serta dampaknya terhadap pembelajaran dan penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat. Selanjutnya ada kebaruan penelitian. Penelitian ini memiliki objek kebaruan karena menganalisis objek yang spesifik dan relevan, yaitu podcast Bahasa Indonesia Mendunia pada yang terdapat di channel YouTube BPSDM DKI Jakarta yang masih secara diteliti sebelumnya. Selain itu, penelitian ini menggabungkan analisis jenis bahasa dengan konteks media digital yang bersifat edukatif, sehingga tidak hanya bertujuan untuk mengenali tipe dan karakteristik bahasa, tetapi juga untuk menilai perannya dalam komunikasi digital. Fokus baru lainnya adalah pada analisis pengguna kombinasi antara ragam bahasa formal dalam satu diskusi podcast yang mencerminkan perkembangan penggunaan bahasa Indonesia di zaman modern. Di sisi lain, penelitian ini juga menyajikan analisis tentang dampak penggunaan bahasa asing dan bahasa gaul dalam komunikasi di media digital. Hal tersebut memberikan cara pandang baru untuk memahami perkembangan bahasa Indonesia dalam konteks globalisasi.
Kebaruan penelitian ini semakin diperkuat dengan kontribusinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia yang relevan, karena temuan ini dapat digunakan sebagai acuan pengembangan materi ajar berbasis media digital yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada landasan bahasa. Yang pertama, pengertian bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan ide, pikiran, perasaan, dan informasi. Menurut saya, bahasa adalah lambang bunyi yang digunakan masyarakat untuk berinteraksi dan menunjukkan identitasnya. Sementara itu, Syamsuddin menjelaskan bahwa bahasa berfungsi sebagai sarana mengekspresikan pikiran dan sebagai simbol nilai serta karakter manusia. Dengan demikian, bahasa berperan penting dalam kehidupan sosial baik secara lisan maupun secara tulis. Selanjutnya ada yang pertama ada ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang muncul karena perbedaan situasi, fungsi, sosial, dan penutur. Nababan dan Krida Laksana menyatakan bahwa ragam bahasa dipengaruhi oleh konteks, komunikasi, hubungan antar penutur, topik pembicaraan, serta media yang digunakan. Ragam bahasa juga berkaitan dengan gaya bahasa dalam komunikasi sesuai kebutuhan dan situasi tertentu. Selanjutnya ada yang kedua ada podcast sebagai media komunikasi. Podcast adalah salah satu jenis media digital yang terdiri dari rekaman suara atau video yang dapat diakses secara online. Podcast biasanya digunakan untuk menyampaikan berita, diskusi, wawancara, atau sebagai sarana hiburan. Perkembangan podcast di platform seperti YouTube membuat media ini menjadi sarana komunikasi yang populer. Podcast biasanya menggunakan bahasa yang lebih komunikatif, spontan, dan dekat dengan bahasa sehari-hari, sehingga menarik untuk dianalisis dalam kajian bahasa. Selanjutnya yang ketiga yaitu analisis ragam bahasa dalam media YouTube. YouTube adalah salah satu platform sosial yang menawarkan berbagai macam konten video seperti podcast, diskusi, pendidikan, dan hiburan. Di dalam konten podcast itu, bahasa yang dipakai seringkali mencerminkan beragam jenis bahasa yang dipengaruhi oleh konteks, komunikasi, interaksi antar pembicara, serta maksud dari penyampaian informasi. Analisis ragam bahasa di podcast YouTube dapat dikerjakan dengan mengamati cara berbicara yang diterapkan oleh host dan tamu, termasuk penggunaan bahasa resmi, bahasa sehari-hari, campuran, bahasa lokal, atau istilah tertentu. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan penggunaan ragam bahasa dalam podcast Bahasa Indonesia Mendunia di channel YouTube BPSDM DKI Jakarta. Data penelitian berupa tuturan dari host Rinaldi dan narasumber Muhammad Abdul Haq dalam podcast tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik menyimak, mencatat, dan dokumentasi dengan merekam serta mentranskripsikan percakapan podcast. Analisis data menggunakan metode analisis isi dengan cara mengkelompokkan jenis ragam bahasa, mengidentifikasi ciri-cirinya, serta menafsirkan fungsi bahasa dalam komunikasi digital. Proses analisis dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Silakan Mbak Tia. Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Nuristia Mardani dengan NIM akhir 53. Di sini saya bertanya pada Anda saksi. Pertanyaannya itu, apa analisis ragam bahasa dalam podcast
Jadi, tujuan penelitian analisis ragam bahasa dalam podcast Bahasa Mendunia pada channel BPSDM TKI Jakarta adalah untuk mendeskripsikan variasi bahasa yang digunakan dalam podcast, mengidentifikasi ciri-ciri ragam bahasa yang digunakan dalam podcast, bahasa yang muncul, serta menjelaskan fungsi penggunaan bahasa dalam komunikasi digital. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memahami penggunaan bahasa formal, bahasa informal, bahasa asing, dan bahasa gaul dalam podcast serta dampaknya terhadap pembelajaran dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik di